Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di channel Kelas Kimia. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang minyak bumi, yang meliputi proses pembentukan minyak bumi, destilasi bertingkat dan kegunaan minyak bumi, serta bensin. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang yang sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi. Bahan bakar mulai LPG, bensin, solar, hingga minyak tanah, dan material lain seperti lilin maupun aspal, serta berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk pembuatan plastik, deterjen, obat-obatan, dan lainnya dihasilkan dari minyak bumi. Komponen penyusun dari minyak bumi ini terdiri atas 90-97% senyawa hidrokarbon, terutama senyawa alkana, sisanya sikloalkana, alkena, maupun hidrokarbon aromatis atau benzena, dengan sedikit mengandung oksigen, belerang, dan nitrogen. Untuk memperoleh minyak bumi, perlu dilakukan proses pengeboran minyak dengan kedalaman 3-4 km di bawah permukaan tanah. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental hitam dan berbau yang disebut dengan minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah ini belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian atau refining dari minyak mentah menjadi hasil olahan yang siap digunakan dengan destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat adalah pemisahan komponen-komponen campuran atau fraksi-fraksi berdasarkan perbedaan titik didih. Minyak bumi yang diambil dari sumur pengeboran berupa minyak mentah dimasukkan ke dalam suatu tungku dan dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi, lebih dari 500 derajat Celcius. Kemudian, minyak tersebut berubah dari fase cair menjadi fase gas dan dialirkan dalam tower destilasi dengan suhu yang berbeda-beda. Yang paling bawah suhu paling tinggi dan yang paling atas suhu yang sangat rendah. Pemanasan ini bertujuan untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan titik didih dan berat molekulnya. Berikut ini merupakan hasil penampungan destilasi berupa gas alam. Gas alam ini merupakan fraksi yang paling ringan, sehingga pada suhu kamar berbentuk gas. Titik didih kurang dari 20 derajat Celcius, jumlah atom karbon 1 sampai dengan 4, dan mempunyai kegunaan sebagai bahan bakar kompor gas atau LPG. Selanjutnya, hasil destilasi berupa nafta. Memiliki titik didih antara 60 sampai 100 derajat Celcius, jumlah atom karbonnya dari 6 sampai 7, dan berguna sebagai pelarut nonpolar dalam proses industri. Kemudian, berikut ini hasil penampungan destilasi berupa bensin. Bensin memiliki titik didih 40 sampai dengan 200 derajat Celcius, jumlah atom karbonnya 5 sampai 10, dan berguna sebagai bahan bakar kendaraan. Selanjutnya, hasil penampungan destilasi berupa kerosin. Memiliki titik didih 175 sampai 325 derajat Celcius, jumlah atom karbonnya 12 sampai 18,
dan berguna untuk bahan bakar kompor minyak tanah serta bahan bakar pesawat jet dalam bentuk aftur. Berikut ini merupakan hasil penampungan destilasi berupa solar. Memiliki titik didih antara 250 sampai 350 derajat Celcius, jumlah atom karbonnya lebih dari 20 dan berguna sebagai bahan bakar mobil, alat berat maupun mesin-mesin berat. Kemudian ini adalah hasil penampungan destilasi berupa pelumas atau oli. Memiliki titik didih lebih dari 350 derajat Celcius, jumlah atom karbonnya lebih dari 20 dan berguna sebagai minyak pelumas mencegah keausan. Selanjutnya, berikut ini adalah hasil penampungan destilasi berupa parafin. Memiliki titik didih lebih dari 350 derajat Celcius, jumlah atom karbonnya lebih dari 20, dan kegunaannya sebagai bahan baku pembuatan lilin. Dan pada suhu yang paling tinggi, residunya berupa aspal. Memiliki titik didih lebih dari 350 derajat Celcius, jumlah atom karbonnya lebih dari 30, dan kegunaannya untuk pengaspalan jalan. Hasil pengolahan minyak bumi pada umumnya dimanfaatkan sebagai bahan bakar, dan bensin salah satu dari hasil pengolahan minyak bumi yang sangat penting. Saat ini, ada beberapa jenis bensin yang beredar di pasaran dengan harga yang berbeda karena kualitas tentu saja. Mutu atau kualitas bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin. Kualitas bensin ini dinyatakan dalam bilangan oktan. Semakin tinggi bilangan oktan, semakin tinggi pula kualitas bensin. Bensin dengan bilangan oktan 90 artinya bahwa bensin tersebut mengandung 90% iso-oktana dan 20% N-heptana. Ada beberapa jenis bensin di pasaran dengan kualitas yang berbeda-beda. Bensin premium bilangan oktannya 88, bensin Pertalite bilangan oktan 90, bensin Pertamax bilangan oktan 92, dan Pertamax Turbo dengan bilangan oktan 98. Bagaimana? Insya Allah udah lebih paham ya? Sekarang kerjakan latihan soal mandiri berikut ini. Buatlah tulisan atau penjelasan singkat dengan memilih salah satu tema berikut ini. 1. Dampak pembakaran bahan bakar dalam kehidupan dan cara mengatasinya. Yang kedua, sumber energi alternatif. Penjelasan bisa dalam bentuk mind mapping atau peta konsep, foto-foto atau clipping, dan video singkat dengan durasi maksimal 5 menit. Oke, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.